Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arjun Sabara dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 0603 1282 32 8057. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemaparan proposal yang telah saya buat. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja dengan proposal yang telah saya buat. Proposal saya yang berjudul Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022 Indralaya. Mengapa saya mengambil judul atau masalah tersebut? Dikarenakan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, peran kewirausahaan menjadi semakin penting dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu solusi yang dianggap efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan wirausaha di kalangan generasi muda saat ini. Nah, terkhususnya mahasiswa. Dan juga mata kuliah kewirausahaan di program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya ini dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis tentang dunia wirausaha kepada mahasiswa. Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta membekali mahasiswa dan keterampilan yang memerlukan untuk memulai dan mengelola usaha. Namun efektivitas mata kuliah ini dalam mempengaruhi minat wirausaha mahasiswa masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, maka dari situ saya Arjun Sabara tertarik untuk meneliti pengaruh tersebut. Nah, dan juga berdasarkan dari uraian di atas tadi, penelitian tentang pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022 Indralaya menjadi sangat relevan dan penting untuk saya lakukan. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Sriwijaya ini, serta memberikan wawasan berharga bagi upaya menumbuhkan generasi muda dan mudi di Indonesia. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh mata kuliah kewirausahaan dalam minat wirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya Indralaya. Dan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2022 Indralaya. Dan manfaatnya bagi mahasiswa sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menerangkan bahwa pentingnya menerapkan ilmu yang didapat setelah melakukan pembelajaran, dan bagi program studi pendidikan ekonomi sebagai masukan untuk menentukan langkah menunjukkan minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan bagi peneliti itu sendiri, menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini saya mencakup dari pengertian mata kuliah kewirausahaan, pengertian minat, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, pengertian minat berwirausaha, keuntungan dan kerugian berwirausaha, karakteristik wirausaha, dan penelitian terdahulu. Pengertian mata kuliah kewirausahaan menurut Dina Sonia 2023. Mata kuliah kewirausahaan adalah konten, metode, dan kegiatan yang mendukung terciptanya pengetahuan, memulai berpartisipasi dalam proses menciptakan nilai wirausaha, penanaman jiwa entrepreneurship, motivasi, dan mindset wirausaha, dan menilai dan memilih peluang usaha. Pengertian minat juga dari sini, faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut 3 ahli dan telah saya simpulkan. Dan
keuntungan dan kerugian berwirausaha. Sini sudah ada 3 pendapat ahli yang terbaru dan telah saya simpulkan, dan di sini ada penelitian terdahulu 10 penelitian. Menurut penelitian dilakukan oleh Wijayanti 2022, ada 6 2024. Selanjutnya memasuki hipotesis. Nah, hipotesis yang didasari oleh penghasilan peneliti dan kajian teoritis yang dikemukakan di atas. Dapat dibuat hipotesis penelitian seperti hipotesis analisis HA-nya, terdapat pengaruh antara mata kuliah kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Hipotesis HO-nya, hipotesis 0, tidak adanya pengaruh antara mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, selanjutnya memasuki metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, metode kuantitatif mencakup data numerik yang dianalisis menggunakan alat statistik. Jenis penelitian kuantitatif ini juga digunakan untuk menjawab teori dan hipotesis yang telah dijelaskan dengan fakta dan data yang dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dan seluruh populasi di lapangan. Penelitian ini mempergunakan metode non-eksperimental serta jenis penelitian asosiatif, dikarenakan ingin mengetahui dan mencari apakah terdapat pengaruh variabel bebas dengan terikat. Variabel penelitian pada penelitian ini terdapat 2 variabel, ialah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya ialah mata kuliah kewirausahaan dan variabel terikatnya ialah minat berwirausaha. Subjek dan objek penelitiannya, subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Indralaya angkatan 2022 Universitas Sriwijaya, dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya Indralaya. Nah, memasuki populasi dan sampel. Saya berencana untuk mengambil sampel dari populasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indralaya angkatan 2022 yang berjumlah 66 individu dengan menggunakan teknik sampel random dalam penelitian ini dan mendapatkan 52 orang. Dan saya itu menerapkan teknik sampel random sampling menggunakan rumus Cauchy-Morgan pada populasi 66 orang dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 52 orang untuk penelitian ini. Dan teknik pengumpulan data yang saya ambil menggunakan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner atau angket. Dan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi. Ini kisi-kisi dari angket yang telah saya buat. Selanjutnya uji validitas ahli. Nah, tugas ahli ini adalah untuk mengevaluasi item-item dalam kuesioner dengan tujuan menganalisis pernyataan variabel yang diukur terkait variabel tersebut. Selanjutnya memasuki uji validitas eksternal. Saya menggunakan metode korelasi produk momen untuk menguji tingkat validitas instrumen dengan rumus yang ada di sini. Selanjutnya dilakukan lagi uji validitas eksternal dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach dan menggunakan rumus yang tertera di sini. Teknik analisis data. Teknik yang saya gunakan ialah teknik analisis data kuantitatif. Dengan menggunakan teknik ini, maka akan menggunakan bantuan statistik inferensial dengan tujuan untuk menentukan seberapa jauh penelitian ini mampu membentuk kesimpulan hasil penelitian secara umum dari data yang didapat pada sampel bagi populasi penelitian. Untuk uji prasyarat data, saya mempergunakan formula Chi kuadrat dengan
rumus yang tertera di sini. Selanjutnya untuk uji hipotesis untuk menentukan pengaruh antara variabel X dan Y, khususnya mata kuliah kewirausahaan sebagai variabel X-nya dan minat berwirausaha sebagai variabel Y. Penelitian ini menggunakan salah satu jenis uji hipotesis yaitu analisis regresi. Dan formula yang digunakan sebagai berikut. Baiklah, sekian pemaparan proposal dari saya yang berjudul Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2022 kelas Indralaya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.